Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini saya selaku moderator pada presentasi pada malam hari ini, dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai polimer komoditi dan juga engineering polimer. Namun sebelum kita masuk ke dalam penjelasan secara lebih lanjut, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Aditya Surya Pertama dengan NIM 0620102202. Kemudian ada Gunawan Alfredo Rumapea dengan NIM 06201015. Kemudian ada Lis Fitriana 06201021. Lalu ada saya, Emra Afial Rashid 06201022, dan Muhammad Miftah Prabowo 06201029, dan juga Restu Arwadi dengan NIM 06201034. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ya ke timeline kita. Nah, jadi pokok pembahasan kita ini ada dua polimer yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu komoditi polimer dan juga engineering polimer. Yang dimana komoditi polimernya kita mengambil sampel polivinil alkohol, dan engineering polimernya dari polyamides nilon. Nama lainnya nilon. Nah, kemudian kita masuk ke tabel konten. Maksudnya adalah hal-hal yang akan kita bahas selama presentasi. Nah, poin pertama adalah sejarah singkat dari polimer yang kami akan bahas. Kemudian yang kedua adalah struktur rantai dan proses polimerisasi. Proses polimerisasi adalah proses pembentukan dari polimer tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada sifat yang bisa dihasilkan dari polimer tersebut. Lalu bagaimana proses pembuatan produknya. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk saja kali ya ke sejarah singkat. Nah, untuk polivinil alkohol, komoditi polimer akan saya serahkan kepada Restu untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, untuk sejarah singkat polivinil alkohol. Polivinil alkohol adalah resin sintetis yang larut dalam air yang ditemukan pada tahun 1924 oleh pemenang Nobel Jerman Dr. Hermann Staudinger. Curaray adalah perusahaan pertama di dunia yang mengembangkan teknologi untuk memproduksi PVA secara massal. Pada tahun 1950, Curaray pertama di dunia yang mengkomersialkan serat polivinil alkohol atau PVA dengan nama Curalon. Itu adalah serat sintetis pertama yang ditemukan di Jepang menggunakan resin ini sebagai bahan perantara. Penelitian yang terakumulasi melalui proses ini menjadikan landasan bagi pendekatan rekayasa komponen yang dilakukan oleh Curaray. Pendekatan ini tidak hanya menjadi dasar unsur untuk pengembangan produk berkinerja tinggi yang mendukung bisnis PVA saat ini, tetapi juga merupakan kekuatan pendorong di balik penciptaan berturut-turut lini produk yang beragam dan asli seperti resin EVAL berkinerja tinggi, kulit buatan Clarino, dan berbagai bahan kimia isoprena. PVA dibuat di Jerman dan kemudian dikembangkan lebih lanjut di Jepang. Meskipun penelitian serat sintetis pertama kali dimulai pada tahun-tahun awal era Showa di Jepang, hasilnya mulai terlihat pada tahun 1939. Serat sintetis pertama yang diproduksi
Jepang sintetis nomor 1. Lahir di bawah bimbingan mantan Profesor Ichiro Sakurada dari Kakaisaran Kyoto. Kurarai yang telah mendorong penelitian serat sintetis sejak awal, mulai mencari cara untuk mengubah penelitian ini menjadi aplikasi industri yang berguna secepat mungkin. Meskipun upaya ini sementara terganggu oleh efek Perang Pasifik, fasilitas produksi percobaan asli dipulihkan pada tahun 1948 dan penelitian dilanjutkan ke pengembangan serat sintetis berbasis alkohol polivinil. Ini adalah saat Kurarai mulai menerima tantangan komersialisasi serat PVA. Kemudian, Presiden Soichiro Ohara memanggil anggota tim R&D ke rumahnya, di mana dia sekali lagi mengkonfirmasi apakah secara teknis layak untuk dikomersialkan materi ini. Dikatakan bahwa semua orang menjawab serempak menunjukkan keyakinan mereka bahwa itu memang bisa dilakukan. Setelah Kurarai dapat menjalankan fasilitasi produksi percobaan dan memproduksi sampel Kuralon, Presiden Ohara melanjutkan dan mengadakan pameran bahan baru di Departemen Store Utama Mitsukoshi di Tokyo pada tahun berikutnya pada tahun 1949. Harapan untuk yang pertama di Jepang, serat sintetis jauh melebihi apapun yang dibayangkan dengan banyak pemimpin utama pemerintah dan bisnis saat itu, termasuk Perdana Menteri Shigeru Yoshida, mengunjungi pameran tersebut. Namun, pembiayaan tahap produksi massal berikutnya adalah masalah besar. Ini akan membutuhkan uang dalam jumlah besar, melebihi sekitar 1,4 miliar atau setara dengan sekitar 50 miliar saat ini. Karena modal perusahaan saat itu tidak melebihi dari 250 juta. Melakukan usaha bisnis seperti itu cukup berisiko. Untuk mengumpulkan dana yang diperlukan, Presiden Ohara melakukan negosiasi langsung dengan Gubernur Bank of Japan untuk mencari kerjasamanya. Pada saat itu, Presiden Ohara dengan keras berargumen bahwa dana tersebut bukan untuk membangun bisnis demi keuntungan satu perusahaan, tetapi digunakan untuk membangun industri serat dan tekstil Jepang. Usahanya membuat hasil dalam bentuk pinjaman sindikasi dari 15 bank. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk poin selanjutnya adalah kita akan menjelaskan mengenai sejarah poliamidas. Nah, jadi bagaimana sih awal mulanya nilon yang biasanya kita gunakan untuk tali pancing dan semacamnya itu ternyata ada loh cerita di balik pembuatannya. Tepatnya itu pada tahun 1930 yang merupakan tahun-tahun bisa dibilang adalah tahun keemasan dari kelompok penelitian yang bernama Carothers. Carothers ini merupakan sebuah perusahaan yang ada di bagian Eropa. Nah, salah satu penelitinya adalah bisa kita sebut dengan Dr. Wallace Carothers yang menjadi pelopor dari poliamides itu sendiri. Nah, awal mula ceritanya adalah polimer yang kita tahu sendiri plastik sekarang itu akan diubah menjadi neopren. Nah, jadi Carothers dan rekan-rekan penelitiannya itu seperti Julian Hill, mereka menemukan bahwa air yang
bisa dibilang tidak diinginkan dalam proses polimer itu ternyata bisa kita laksanakan esterifikasi dalam dihilangkan dengan menjalankan reaksi dalam dia molekuler. Nah, kemudian pada akhir April 1930, nah Hill itu berusaha mensintesis poliester. Poliester yang dimana dia memanaskan suhunya dengan batangan kaca dan meregangkan sehingga menghasilkan serat. Nah, dia telah membentuk dan menciptakan polyester dengan berat molekul yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sekitar 12.000. Nah, serat yang didinginkan menjadi kuat. Nah, ada proses pendinginan di sini dan elastis ketika ditarik lebih jauh. Nah, proses gambar, maksudnya dingin di sini, ini mengarah ke molekul polimer yang sebelumnya goyah di sepanjang sumbu tunggal. Nah, serat sintesis pertama telah dibuat, yaitu polyester. Nah, tidak berhenti sampai di situ, pasti namanya peneliti harus menemukan hal-hal yang lebih terbarukan yang memiliki nilai inovasi. Maka Hill kemudian memproduksi berbagai macam serat polyester yang mungkin merupakan bisa dibilang keajaiban ilmiah, tidak memiliki nilai praktis. Dalam hal di sini semua serat meleleh. Nah, jadi serat-serat yang dia dapatkan itu meleleh di dalam air yang mendidih ketika teman-teman memasukkan polyester ini ke dalam air. Maksudnya air yang mendidih, dan bisa dikatakan polimer yang larut tersebut bisa tercampur dengan banyak cairan organik. Nah, kemudian Dr. Carothers dan Hill beralih ke polimerisasi asam dibasa dengan diamina. Nah, sehingga mendapatkan senyawa yang memiliki gugus amino NH2 di kedua ujungnya. Nah, meskipun produk memiliki titik leleh yang sangat tinggi dan relatif tidak larut, mereka terbukti tidak lebih berguna sebagai serat daripada polyester. Nah, untuk sementara, Carothers dan teman-temannya berhenti mengerjakan polimer semacam itu. Tetapi ada satu orang yang memang berkecimpung di dalam penelitian mereka, yaitu Bolton. Dia yakin bahwa serat itu layak adalah mungkin pada awal 1934, yang dimana proyek yang dibikin adalah serat poliamida atau yang sekarang bisa kita panggil dengan nilon di pasaran. Nah, berbagai macam asam mulai dibuat dan juga polimer adiamina disiapkan. Salah satunya disintesis dari asam adipat dan heksametil ediamin pada 28 Februari 1935 disebut serat 66. Nah, kalau teman-teman buka atau searching, pasti banyak sekali model-model dari polyamides. Ada polyamides 6, polyamides 66, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, karena masing-masing dari komponennya itu memiliki 6 atom karbon. Nah, 6 itu di sini menandakan karbonnya. Ini membentuk serat setelah penarikan dingin, dia itu menghasilkan sifat yang kuat, elastis, tidak terpengaruh oleh air. Nah, ini kan menjadi salah satu masalah tuh dari penelitian sebelumnya. Maka bisa dikatakan polyamides ini berhasil, atau sebagian besar pelarut dan memiliki titik leleh yang tinggi. Nah, DuPont selaku perusahaan yang menaungi penelitian mereka memilih serat ini pada Juli 1935 untuk memproduksi skala penuh. Maksudnya diproduksi ke pasaran. Banyak pekerjaan pembangunan yang tersisa meskipun asam adipat sedang dibuat di Jerman. Nah, heksametilediamin hanyalah keingintahuan laboratorium dari perusahaan DuPont.
Nah, insinyur-insinyur yang ada di DuPont harus menemukan cara nih untuk membuat kedua bahan kimia, menemukan cara untuk mengekstruksi polimer cair melalui lubang kecil menjadi filamen halus dan merancang membangun produk pabrik produksi baru. Nah, pada saat DuPont mulai membangun pabrik pertamanya di Seaford, nah, lebih dari 230 ahli kimia dan insinyur pernah mengerjakan proyek tersebut. Proyek pengembangan pasar pemicu desas-desus di industri tekstil tentang serat baru. Nah, dikeluarkan pabrik Seaford disahkan pada tanggal 12 Oktober 1938 dan 2 minggu kemudian Tin mengumumkan nilon, maksudnya poliamides ini dalam siaran nasional. Nah, ini udah dipublikasikan ke khalayak luar. Karena kualitas produk yang mereka hasilkan ini bisa dibilang hampir sama seperti sutra. Nah, kemudian DuPont berencana nih untuk menargetkannya pada kaos kaki wanita untuk aplikasi dari nilon pertama. Nah, kemudian contohnya stocking dijual kepada karyawan kantor perusahaan dan dalam jumlah terbatas. Nah, kemudian produksi dimulai di pabrik yang pertama dirancang untuk operasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang dimana DuPont seperenam dari pendapatan bersihnya itu pada tahun 1938. Nah, bisa dibilang pada tahun-tahun kejayaannya bisa dikatakan nilon ini merupakan produk material terbaik yang bisa diserahkan DuPont pada saat itu. Hari pertama stocking nilon diperkenalkan secara nasional itu udah mendapatkan 800.000 pasang terjual. Oke, mungkin sekian mengenai sejarah singkat dari poliamides. Kita masuk ke poin kedua, yaitu struktur rantai dan proses polimerisasi. Mungkin saya serahkan kembali kepada teman saya, mungkin kepada Bau, dipersilakan. Oke. Untuk struktur rantai dan proses polimerisasi, mungkin bisa dilanjut. Pertama itu adanya struktur rantai dan proses polimerisasi pada polivinil alkohol. Polivinil alkohol ini atau PVA ini merupakan kelarutan polimer PVA dalam air pada suhu ruang yang relatif kecil, di mana larutan dalam air itu berkonsentrat kurang lebih dari 20%, di mana sampai hingga 9,5, di mana nilai rasio swelling menaik dengan tajam sebesar 30%. Berdasarkan gugus fungsi dari senyawa monomer ini pada senyawa polivinil alkohol atau PVA ini mempunyai gugus OH, di mana OH ini bebas dalam air dan dapat melepaskan H+. Untuk reaksinya itu seperti yang ada di gambar tersebut. Untuk rantainya itu di mana ada CH2 CH per OH, di mana ada ada N itu menunjukkan banyaknya rantai polimer pada polivinil alkohol. Nah, dalam proses pembuatan polimer ini dengan struktur rantainya ini, pada reaksi rantai senyawanya ini merupakan reaksi hidrolisis, seperti reaksi hidrolisis asam lemah, di mana hidrogel PVA dalam suasana asam pH-nya ini mengandung 1,2 sampai 7,4, di mana terjadinya protonasi yang membentuk molekul kation. Kation 2, di mana yang relatif lebih sterik atau dibandingkan molekul asal. Dari pembentukan molekul ini, molekul kation ini, hidrogen ini disebut sebagai reaksi pengendapan. Sebagai akibatnya, molekul-molekul pada pembuatan polimer ini di dalam air mengelilingi molekul asalnya dan membentuk ikatan hidrogen yang terdorong keluar pada molekul hidrogel yang terprotonasi, dan akibatnya nilai rasio swelling hidrogen relatif kecil. Nah,
Adapun pada rasio swelling hidrogel, jika mengalami kenaikan, ini mungkin disebabkan pada awal pembuatan polimer ini terjadinya hidrasi dari hidrogel hingga dicapai keadaan konstan dan pengujian selanjutnya. Dan pada PVA ini biasanya digunakan pada pembuatan resin sintetis yang tidak berwarna dan larut dalam air yang digunakan terutama dalam pengolahan tekstil dan kertas. Untuk PVA atau polivinil alkohol ini unik di antara polimer senyawa lainnya, di mana ini terdiri dari molekul unik ganda yang sangat besar. Sesuai dengan di gambar tersebut bentuk rantainya. Dan karena tidak terbentuk dalam reaksi polimerisasi dari molekul prekursor unit tunggal yang dikenal sebagai monomer. Nah, pada PVA ini dibuat dengan melarutkan polimer lainnya, di mana polivinil asetat atau PVAC dalam alkohol seperti metanol dan memerlukan dengan katalis basa seperti natrium hidroksida, di mana hidrolisis yang dihasilkan atau alkoholisis pada reaksi digunakan untuk menghilangkan gugus asetat dari molekul PVAC dengan tanpa mengganggu struktur rantai panjangnya atau struktur rantai pada polivinil alkohol. Nah, berdasarkan tadi yang seperti tadi sudah dijelaskan, di mana struktur kimia dari unit pengulangan vinil alkohol ini yang dihasilkan adalah ketika reaksi dibiarkan berjalan sampai selesai, di mana produk sangat larut dalam air dan tidak larut dalam hampir semua pelarut organik. Nah, pada penghapusan tidak lengkap dari kelompok asetat akan menghasilkan resin kurang larut dalam air dan lebih larut dalam cairan organik tertentu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya untuk struktur rantai poliamides, yaitu Gunawan Alfredo. Ya, baik. Saya akan melanjutkan mengenai struktur rantai dan proses polimerisasi poliamides nilon. Dapat kita perhatikan pada tabel di samping poliamida nilon dan unit berulangnya. Poliamida adalah polimer yang mengandung ikatan berulang amida, yaitu yang dalamnya itu ada CO dan NH, CONH. Poliamides biasanya dibuat dengan menggabungkan dua monomer, yaitu asam adipat dengan 1,6 diamoniheksana. Setelah dua monomer ini bereaksi bersama, mereka membentuk air sebagai produk sampingan dari setiap ikatan rantai polimer. Pengikatan dua monomer ini dikenal sebagai polimerisasi. Hal ini menciptakan garam nilon yang kemudian dipanaskan untuk menguapkan air. Pemanasan ini dilakukan di dalam autoclave. Jadi di autoclave ini pada suhu 280 Celcius dan 18 bar. Kemudian setelah proses polimerisasi, berbagai aditif dan pigmen yang tadi ditambahkan. Aditif ini dapat mengubah sifat dari fisik polimer tadi. Setelah aditif ditambahkan, nilon poliamida cair dan diekstrusi melalui lubang untuk membentuk tali nilon yang panjang. Tali ini diekstrusi ke dalam bak air yang memungkinkan tali menjadi dingin dan mengeras. Setelah itu kemudian dipotong menjadi butiran dengan panjang 3 sampai dengan 4 mm. Butiran ini kemudian dikemas dan dikirim ke pabrik pengolahan untuk dilebur dan kembali diekstrusi melalui cetakan untuk membuat serat dan berbagai bentuk atau coran yang diekstrusi. Nah, kita perhatikan di samping ini ada pada tabel ada poliamida nilon yang artinya itu dapat saya jelaskan di mana pada nilon 6 nilon 6 ini sabar.
Nilon 6 ini merupakan sintetik serbaguna yang dapat dibentuk menjadi serat, lembaran, filamen, atau bulu. Nah, kemudian bagaimana cara membaca unit berulangnya? Contohnya itu kita lihat di reaksi pada heksametililendiamina pada 6.10. Angka di belakang nama nilon menunjukkan jumlah atom karbon penyusun dari senyawa amina dan senyawa karbosilatnya. Dan serat ini terbuat dari asam sabasat dan heksametilendiamina yang reaksinya itu disebut sebagai nilon 6.10. Kemudian pada poliamida 11 atau nilon 11 merupakan poliamida yang sering digunakan untuk membentuk plastik yang berasal dari minyak nabati. Namun sifatnya itu tidak biodegradasi, sehingga sulit untuk diaplikasikan secara langsung. Sifatnya ini mirip dengan poliamida 12, namun memiliki dampak lingkungan yang rendah, menggunakan konsumsi tenaga yang lebih sedikit. Biasanya poliamida 11 ini digunakan untuk keperluan tertentu. Contohnya itu seperti pada otomotif, elektronik, komponen gas, pipa gas, dan lain sebagainya. Poliamida 11 ini terdiri atas monomer asam 11 amino non-dekanoat yang disintesis dari asam 12 oksododekanoat oksima. Proses untuk mensintesis poliamida 11 ini terdiri dari penyusunan Beckmann, degradasi Hofmann, dan hidrolisis. Kemudian yang tadi kembali lagi ke nilon 6 atau nilon polikaprolaktam, umumnya diproduksi dari polimerisasi kaprolaktam HNCH2 5CO. Yang signifikan dalam membuat nilon 6 menggunakan 3 bahan baku, yaitu ada fenol, sikloheksana, dan toluena. Reaksi ini dimulai dengan hidrogenasi fenol menjadi sikloheksanol yang kemudian dioksidasi menjadi sikloheksanon. Kemudian sikloheksanon tersebut direaksikan dengan hidrosilamin sehingga menjadi siloheksanon oksim. Sikloheksanon oksim kemudian mengalami Beckmann reakreman dalam 20% oleum pada 100 sampai dengan 120 derajat Celcius dan terkonversi menjadi kaprolaktam. Mungkin itu saja untuk struktur rantai dan proses polimerisasi poliamides. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman berikutnya. Terima kasih. Oke, lanjut untuk outline yang ketiga itu sifat yang dihasilkan. Mungkin bisa di next saja. Di sini saya akan melanjutkan itu sifat polivinil alkohol atau VVA, itu merupakan salah satu polimer sintetis yang umum digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, seperti sifatnya yang dapat terdegradasi oleh lingkungan, mampu dilarutkan dalam air, mempunyai struktur kristalin dan sifat mekanik yang baik. Namun VVA atau polivinil alkohol juga memiliki kelemahan, yaitu harganya yang relatif mahal dan memerlukan waktu yang lama terdegradasi di lingkungan.
untuk mengatasi kekurangan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah mencampurkan PVA dengan fiber alami. Kemudian polivinil alkohol juga memiliki banyak manfaat. Tentunya seperti pengaplikasiannya, yang pertama itu ada contohnya lem kertas jika ditambahkan dengan asam borat, kemudian pengental dan modifikator dalam lem polivinil asetat, kemudian bahan tambahan industri tekstil, pelapisan kertas, kemudian ada juga untuk packaging deterjen, bahan produk pembalut biodegradable, kemudian pelindung CO2 dalam botol PET, kemudian sebagai film dalam proses water transfer process, kemudian salah satu bahan baku untuk slime, dan juga PVA itu digunakan menjadi bahan mentah dari polivinil nitrat, kemudian sebagai surfaktan untuk pembentukan suatu polimer yang digunakan sebagai zat pelindung dalam sarung tangan kimia. Nah, dan jika dikombinasikan dengan lodin, bisa digunakan untuk polarisasi cahaya sebagai bahan dalam 3D printing. Kemudian untuk sifat polyamides atau nilon itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Lilis. Silakan. Baik, selanjutnya ada sifat polyamides atau yang biasa disebut dengan nilon. Nah, polyamides itu mempunyai sifat-sifat mekanis yang istimewa karena memiliki kelebihan yaitu lengai, tahan panas, mampu memanjang, tahan tarik, tahan sobek, dan tahan lipat. Sifat fisiknya adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak beracun, serta cukup kedap gas, tetapi tidak kedap air. Nah, sifat fisikal lainnya adalah dapat mengkerut karena perubahan kelembapan atau dapat mengembang dan menyerap air hingga 8% serta tahan terhadap suhu tinggi. Sifat kimianya adalah tahan terhadap asam encer dan basa, tidak tahan asam kuat dan pengoksidasi, tetapi larut dalam asam format dan fenol. Kekurangan polyamides memiliki sifat lengai dan permeabilitas yang rendah dalam kemasan karena harus dilapisi dengan bahan lain. Sifat polyamida tidak cocok untuk digunakan pada kemasan susu dan produk-produk susu. Polyamida banyak digunakan sebagai jala dan pembungkus amunisi. Next. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke poin keempat, yaitu contoh produk-produk dari polimer yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Ada polivinil alkohol dan juga polivinil polyamides atau nama lainnya adalah nilon. Nah, contohnya dari polivinil alkohol, komoditas polimer itu dalam kertas. Caranya bagaimana? Cara kita untuk mendapatkan lem kertas yaitu mencampurkan polivinil alkohol dan juga asam borat sehingga masuk dalam kertas. Kemudian ada bahan tambahan industri tekstil yaitu benang dan semacamnya. Kemudian ada packaging deterjen dan juga bahan baku slime. Lalu polyamides nilon itu salah satu contoh produknya adalah bahan baku tekstil yang dimana kita tahu sendiri nilon ini kan bentuknya benang ya, jadi bisa dikatakan ini menjadi produk juga untuk dijadikan sebagai bahan baku tekstil. Kemudian aplikasi komponen otomotif, bahan baku karpet, dan ada juga bahan baku dari pakaian olahraga. Nah, mungkin ini sedikit proses dari kita membuat PVA ini menjadi sebuah produk. Nah, PVA-nya dilarutkan di dalam air
Dan bisa kita lihat sendiri di sini saling bereaksi antara PVA-nya dengan air. Nah, kemudian kita aduk sehingga dia mendapatkan kekentalannya mungkin sekitar 2 hingga 3 menit. Nah, bisa dilihat ya, mulai kental cairannya. Nah, kemudian kita tuangkan cairannya kepada sebuah wadah. Di sini kita melihatnya wadahnya adalah kertas. Nah, itu bisa dilihat kekentalannya sangat cukup tinggi. Dan bahkan cairannya pun agak lama keluar dari gelasnya. Oke. Oke, mungkin itu tadi penutup ya untuk presentasi kami, yang dimana videonya itu udah menjelaskan sedikit proses bagaimana cara kita untuk membuat sebuah produk. Nah, kalau tadi kan dari videonya itu kita melihat polimer polivinil alkohol yang dibuat menjadi produk slime, mainan anak-anak. Nah, mungkin sekian pemaparan kami mengenai polimer, terlebih khusus untuk 2 produk polimer, komoditi polimer. Kita mengambil produk polivinil alkohol dan juga untuk engineering polimer kami mengambil polyamides, yaitu nilon kalau dalam bahasa pasaran. Nah, mungkin dari pemaparan kami ini masih banyak nih kekurangannya, jadi kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Mungkin bisa untuk next pertemuan bisa kami perbaikin lagi kekurangannya. Mungkin saya tutup terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.